Ya, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda pada sore hari ini di hari Jumat 29 Safar 1447 Hijriah atau 22 Agustus 2025. Kita keluar topik dulu ya teman-teman ya. Sebentar aja. Besok kita terusin lagi. Karena saya pengen menanggapi dulu pasca penangkapan dan operasi tangkap tangan dari ya teman saya ya yang dulu sama-sama pendukung Pak Presiden ke-7 RI Pak Jokowi. Ya. Immanuel Ebenezer, Bung Noel yang saat ini menjabat Wakil Menteri Tenaga Kerja Wamenaker di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto untuk periode 21 Oktober 2024 sampai dengan 20 Oktober 2029. Yang pada menjelang Kamis dini hari ya atau Rabu malam waktu Indonesia Barat, Rabu kemarin tanggal 20 Agustus 2025 menjelang Kamis pagi 21 Agustus 2025, Bung Noel ini ditangkap KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi OTT ya, atas dugaan pemerasan untuk sertifikasi K3 kompetensi keselamatan kerja di kantor Kemnaker di Gatsu ya, tepatnya di kantor Dirjen K3 di Gatsu Broto di Jakarta. Dan baru saja bersama 20 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan tersebut. Ya, kita selanjutnya tinggal menunggu situasi dan perkembangan terkini setelah penetapan tersangka untuk Wamenaker Noel Ebenezer itu, atau bagaimana ya kita perlu menunggu lebih lanjut dari perkembangan terakhir ini teman-teman. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa KPK benar-benar taringnya sudah menyala lagi teman-teman. KPK nyalinya sudah benar-benar kuat lagi. Setelah sebelumnya kita menyimak dan menyaksikan narasi seakan-akan KPK itu berada di bawah kendali dari Presiden ke-7 RI Pak Jokowi atau geng Solo. Tapi kali ini benar-benar kita apresiasi KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat aktif di kabinet ya. Dan jabatannya tidak main-main loh, wakil menteri, bayangkan. Ya, ini sebenarnya adalah bukti ya bahwa memang sudah waktunya Presiden Prabowo ini benar-benar melakukan pembersihan dari orang-orang Jokowi di dalam administrasi pemerintahannya.
atau administrasi merah putih ini. Jadi benar-benar harus steril dari orang-orang Jokowi sebenarnya. Coba bayangkanlah, Noel ya, saya tahu siapa dia. Memang dia pemain kok, saya tahu. Dan orangnya tuh oportunis gitu. Pemain dia tuh. Pemain itu biasanya pandai berlakon. Ya, pandai berakting gitu. Dan memang dia bermain. Gitu. Saya secara pribadi gak mengenal Noel, jujur aja. Secara pribadi saya nggak mengenal Noel, dan ada banyak teman-teman saya yang lebih mengenal Noel, jujur aja. Tapi untungnya saya nggak orang yang cepat oleng. Itu tuh sebenarnya Noel itu ya, memang kaget juga saya ketika melihat harta kekayaannya yang dulu dia bukan siapa-siapa, tiba-tiba begitu jadi wamen, langsung meningkat. Bahkan bisa, mohon maaf, punya mobil Nissan GT-R yang baru loh, baru. GT-R R35 yang baru ya, dengan harga 5 miliar rupiah. Tahun baru itu, dari facelift yang terbaru ini 2024 ya, pada 2023 lupa. Ya itulah pokoknya. Saya terkigit-kigit loh, jujur. Dan ada juga motor Ducati yang harganya Masya Allah mahal banget. Itu dia, kayak saya juga kaget loh. Ya, itu duit dari mana? Apa jangan-jangan dari hasil maling itu? Padahal Noel itu selain jadi wakil menteri, hampir semua wakil menteri di kabinet merah putih yang jumlahnya 56 itu jadi komisaris. Ya, yang nggak jadi komisaris itu ada Bu Ripka, wakil menteri dalam negeri, ya. Bu Ripka Haluk ya, bekas penjabat gubernur Papua. Kemudian kemudian Pak Anies Mata, wakil menteri luar negeri yang juga ketum Partai Gelora Indonesia. Kemudian Pak Armanata Nasir itu nggak jadi komisaris, tapi wakil menteri luar negeri yang satu lagi Pak Arif Ogroseno itu jadi komisaris, tapi udah mundur gara-gara ada putusan MK yang melarang wamen itu jadi komisaris, nggak boleh. Nah, Noel ini jadi komisaris, bukan di Mega Eltra, bukan, tapi di di tempat lain lah intinya, bersama para wakil menteri yang lain, termasuk wakil menteri termuda di kabinet merah putih, ya, Mbak Dia Roro Esti dari Golkar. Beliau wakil menteri perdagangan, umurnya beda setahun sama saya, tahun lebih tua, ya. Itu lumayan loh, dapat gaji 200 juta per bulan, kok masih kurang juga gitu loh. Hampir 56, sebagian besar dari 56 wakil menteri di kabinet merah putih itu, termasuk Noel, itu jadi komisaris loh. Ya, kita kecualikan Pak Sudaryono, wakil menteri pertanian, karena beliau kan sudah menjadi bosnya TV-nya Prabowo, Garuda TV, ya kan? Beliau tuh CEO-nya, bosnya Garuda TV, TV-nya Prabowo, gitu. Nah, Pak Sudaryono yang wakil menteri pertanian ini
CEO-nya gitu. Gak tahu Pak Sudaryono nya jadi komisaris apa enggak, gak tahu saya nggak urus ya. Banyak yang jadi komisaris loh, termasuk Bu Veronika Tan, mantan istrinya Pak Ahok yang jadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Wamen PPPA ya. Itu jadi komisaris juga. Wih, banyak yang jadi komisaris Wamen. Noel juga termasuk gitu. Jadi gimana ya, komisaris itu kan dapat gaji 200 juta per bulan. Apa itu komisaris BUMN? Bayangin, 200 juta per bulan, per month. Uang kita itu. Coba bayangin. Ya udah. Udah, akhirnya ya beginilah akibatnya. Ya beginilah akibatnya gitu. Jadi kalau saya boleh bilang ya, saya turut prihatin dan turut menyesalkan peristiwa ini kenapa bisa terjadi ya. Ya ini juga sekaligus warning bahwa Bapak Presiden Prabowo kan sudah menyampaikan dengan rapih ya tentang pemberantasan korupsi. Apalagi disampaikan dengan terbuka, jelas, lugas dan tegas waktu State of the Nation pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus 2025 yang kemarin. Ya. Jadi harap diingat itu. Ya. Ya, harapan saya sih semoga dengan penetapan status tersangkanya Noel ini ada reshuffle kabinet lah di kabinet merah putih itu. Gak cuma sekedar mengisi kursi wakil menteri naker yang kosong, tapi banyaklah orang-orang yang kinerjanya nggak bagus-bagus banget. Lebih baik diganti saja dengan yang lebih bagus kerjanya, tanpa harus mengakomodir partai lain. Gak usah ya, tanpa harus memaksa orang Nasdem, PKS dan PDIP masuk. Gak usah teman-teman, gak usah. Gak usah terlalu memaksakan adanya unity government ya. Nanti dihujat sama para termul, bilangnya mau rekonsiliasi tapi malah transaksi katanya. Bilangnya mau mewujudkan unity government, pemerintahan persatuan, tapi ini malah jadi apa? Pemerintahan yang awur-awuran kata para termul. Nah, dihujatlah, dimakilah Prabowo tuh, ya. Balik lagi ke standar, ke mode semulanya, ya. Maki, hujat, bully Presiden Prabowo tuh. Jangan, teman-teman. Jangan. Masih banyak orang-orang lain yang berkompeten mengisi pos-pos menteri dan wakil menteri kabinet merah putih yang selama ini diisi oleh orang-orangnya Jokowi. Kalau menurut saya, nggak perlu harus memanggil orang dari PDIP, memanggil dari Nasdem, memanggil dari PKS. Nggak usah, nggak perlu. Biarkan PDIP, Nasdem sama PKS itu di luar, menjadi penyeimbang, menjadi pengawas,
menjadi checker and balancer di administrasi bentar ya, saya balas lihat dulu. Saya ulang sekali lagi ya, biarkan PDIP, Nasdem dan PKS itu menjadi pihak yang menjadi pengawas dan penyeimbang dari pemerintahan merah putih Presiden Prabowo ini. Sebab memang perlu diawasi, karena kalau enggak runyam persoalan gitu. Ini Innova pakai pelek Zenik oke juga loh. Makanya teman-teman semuanya, untuk kali ini kita mengapresiasi KPK dalam menindak pemerasan dan memang tidak boleh lagi terjadi. Dan semoga aja ke depannya KPK ini benar-benar bisa kuat lagi. Tapi akan lebih kuat lagi kalau Undang-Undang KPK tahun 2019 itu diganti dengan yang lebih kuat lagi, entah dengan revisi Undang-Undang KPK yang baru, atau dengan Perpu KPK, atau yang paling ditunggu-tunggu adalah RUU PAK, perampasan aset koruptor. Ini penting banget gitu. Nah, masalahnya gini sekarang. Ini buat para termul ya, saya beritahu. DPR RI itu kan dikuasai oleh koalisi merah putih atau koalisi Indonesia Maju. Plus lagi ada Golkar, ada Gerindra, ada Demokrat, ada PKB, ada 4 ya, ada PAN, 5 tuh, ada PAN, Partai Amanat Nasional, ada 5 tuh, 5 partai berbanding 3, PDIP, Nasdem, PKS. Nah itu aja perolehan suaranya udah berapa? Golkar 102 kursi, Gerindra 89 kursi, ya. PKB nggak tahu saya berapa, Demokrat nggak tahu, Demokrat paling bawah, Demokrat ya, PAN berapa kursi, Demokrat cuman 19 kursi kalau saya tidak salah di DPR, ya. Jadi ya tanya aja itu berapa, itu udah orang bilang 84% kursi di DPR dikuasai oleh koalisi Indonesia Maju Plus atau koalisi merah putih gitu loh, dengan 5 partai yang ada di dalamnya di DPR. Nah itu kenapa nggak diminta? Kan masing-masing punya pimpinannya. Golkar punya Pak Adis. Pak Adis tuh wakil ketua DPR dari Golkar. Ketua fraksinya Pak Sarmuji, sekjennya Golkar. Gerindra ada Pak Dasko, wakil ketua DPR, ya kan. Ketua fraksinya Pak Budi Jiwandono, wakil ketua Komisi 1 DPR, ya kan. PKB ada pimpinan DPR Pak Cucun Syamsurijal, wakil ketua DPR juga. Ketua fraksinya saya nggak hafal, ya, saya nggak hafal, maaf ya. Terus PAN, ya kan,
PAN nggak ada pimpinan di DPR, tapi ada ketua fraksinya. Ketua fraksi PAN di DPR itu kalau nggak salah Pak Saleh Daulay. Dia juga adalah ketua komisi ketua komisi 7 ya kalau salah. Komisi 7 apa komisi 7? Ketua komisi 7 DPR. Beliau ketua komisi 7 DPR, komisi pariwisata DPR. Yang kemarin mencak-mencak dengan Ibu Widi, Menteri Pariwisata. Mencak-mencak itu Pak Daulay itu, ya. Kalau Demokrat adanya pimpinan di MPR, Pak Ibas Yudhoyono. Ya kan? PKB juga adanya pimpinan MPR, Pak Rusdi Kirana. Ketua fraksi di DPR saya nggak hafal. Kalau ketua fraksi Demokrat di DPR saya nggak tahu, kurang tahu saya. Nah coba tanya gitu loh, coba tanya gitu, minta usulin gimananya gitu. Jangan PDIP yang disalahin. PDIP nothing to do. Kenapa orang pada mengincar PDIP? Ya karena PDIP partai terbesar di DPR. Walaupun PDIP bukan koalisi Indonesia Maju Plus. Ya. Atau PDIP katanya nggak mau ngesahin. Loh. Ya kan? Ya kenapa para itu ngincar PDIP? Ya karena kursinya PDIP lebih gede. Ya. Tapi sebenarnya udah cukup lah, dengan tanpa PDIP itu sebenarnya udah cukup untuk bisa melegislasikan ya 384 dari 580 kursi di DPR itu sudah cukup sebenarnya untuk melegislasikan RUU PAK menjadi undang-undang PAK. Itu udah cukup sebenarnya. Tapi ya kenapa kok yang disalahin PDIP? Ya karena PDIP partai terbesar di DPR, perolehan kursinya 110. Ketua DPR dari PDIP, Ibu Puan. Pimpinan PDIP di DPR itu ketua komisi 1, komisi strategis, Pak Utut Adianto, ketua komisi 1 DPR. Komisi 1 tuh luar negeri, Hankam, Komdigi, ya, Komdiginfo, nah, itulah. Itu komisi strategis itu, ya. Komisi DPR yang strategis itu ada komisi 1, komisi 2 sama komisi 11 sebenarnya. Komisi 11 itu dipegang Golkar ketuanya. Pak Misbahun ketuanya. Jadi gitu teman-teman. Jadi ya dengan tertangkapnya Noel ini semoga bisa jadi pelajaran lah, agar ya paling enggak ya kalau memang tidak sanggup untuk tidak korupsi di pemerintahan merah putihnya Presiden Prabowo, ya mundur saja gitu loh. Jadi nggak kecoreng muka Pak Prabowo gitu loh, ya kan. Jadi ya selamat ya atas KPK yang telah kembali bertaji. Tapi semoga jangan sampai ada drama nanti. Ntar tiba-tiba negara KPK disetir sama geng Solo, diem-diem gitu ya. Ntar gak berapa lama dibebasin gitu. Oh, ntar lama-lama dibebasin. Jangan. Saya nggak mau itu kalau sampai terjadi demikian gitu. Itu bukan kasus politik teman-teman. Ini murni kasus pidana sebenarnya.
Demikian teman-teman, terima kasih ya. Nanti kita sambung lagi pembahasan tentang financial quotient dan pecahannya besok, entah di program saya atau di Chatterbox. Lihat situasi dan kondisi, karena besok saya mau pergi ke Central Park ke acara All Asia Aviation Academy jam 2 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Jadi ya, saya kira demikian. Terima kasih sudah tonton. Selamat petang dan sampai jumpa lagi.